Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yattali'u ala ibadihi fi lailati nisfi min Sya'ban. Atau kama qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, fayaghfiru lahu, lalu Allah mengampuninya, illa limusyrikin au musyahin, kecuali musyrik itu pelaku syirik dan musyahin itu orang-orang yang masih bermusuhan. Jadi ada yang terkait dengan nisfu Sya'ban itu, ada satu kemuliaan karena ada hadis yang sampai ke tingkat hasan dan itu bisa dipakai, tetapi lagi-lagi bukan berarti kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di malam itu. Untuk bertahajud di malam itu silakan, untuk membaca Quran di malam itu bagus, untuk beristighfar bagus, karena itu bagian dari amal. Tapi nanti kalau sudah membuat cara-cara tertentu dalam pelaksanaan ibadahnya, umpamanya di malam nisfu Sya'ban diharuskan untuk membaca Yasin 10 kali umpamanya, atau membaca selawat 1000 kali umpamanya, atau sholat sekian puluh rakaat dengan cara-cara tertentu, itu tentu sesuatu yang perlu berdasarkan kepada dalil. Itu berawal dulu dari salah seorang pada masa tabi'in di Syam, namanya Khalid ibn Ma'dan. Dialah yang memulai untuk menghidupkan malam itu dan mengerjakan amalan-amalan tertentu, sholat dengan sekian puluh rakaat, lalu kemudian diikuti oleh orang yang lain sampai sekarang. Tetapi Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa semua bentuk yang dilaksanakan itu semua adalah sesuatu yang tidak berdasarkan kepada dalil. Nah, oleh karena itu bukan berarti kita tidak boleh untuk beribadah di malam nisfu Sya'ban. Boleh kita beribadah karena ada hadis yang tadi itu, tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk menghidupkannya dengan artian menjadi sebuah syiar, padahal Nabi tidak mencontohkan. Seandainya ada orang si A umpamanya si B, dia ingin menghidupkan malamnya di rumahnya sendiri, dia beribadah, silakan. Maka ibadah itu dalam artian umum yang memang itu kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lain. Tapi kalau sudah diajak untuk bersama-sama, kemudian dengan jumlah-jumlah tertentu, mengerjakan harus segini, nanti setelah sholat kita harus baca surat ini. Ini berarti sudah menjadi sebuah syiar. Ini yang ditolak, bukan ditolak oleh Salafi Wahabi. Imam Auza'i dulu sudah menolak. Apakah Imam Auza'i Wahabi? Kan gitu jadinya. Karena dia sendiri yang mengatakan apa yang dikerjakan oleh mereka itu semua adalah sesuatu yang tidak ada alasannya sama sekali dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah cepat-cepat menuduh. Ini kalau berbeda dengan dia, ini dari ini nih. Padahal jauh ulama sebelumnya juga sudah mengatakan belajar baik-baik, baca kitabnya, berapa banyak para ulama sudah menjelaskan masalah itu agar kita mengerti dengan masalah yang sesungguhnya. Intinya adalah kalau mau beribadah silahkan, tetapi tidak dalam bentuk mensyiarkan dalam artian ada sebuah syiar yang dihidupkan di malam itu, padahal Nabi tidak melakukannya.